warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan sesuatu kisah yang mengharukan sekali, yaitu Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Sebelum beliau masuk Islam, Umar bin Khattab lebih dikenal sebagai seorang yang bersikeras, orang yang sangat taklid, orang sangat yang tunduk kepada ajaran nenek moyangnya yang merupakan kaum Quraisy, yang dimana dia melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Namun Umar bin Khattab tetap bisa menjaga diri. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Dikisahkan suatu hari, suatu malam, Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengar suara bacaan Rasulullah SAW yang pada waktu itu Rasulullah sedang membaca surat Haqqah. Rasulullah SAW membaca surat Haqqah ayat 40 dan 41, yang dimana bunyi dari suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun, yang berarti sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Di mana pada surat Al-Haqqah ayat 41 dikatakan bahwa Al-Quran bukanlah syair, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Quraisy sebelumnya bahwasannya demi Allah Al-Quran itu merupakan syair. Setelah Umar bin Khattab mendengar surat Al-Haqqah 41 yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab percaya bahwasannya Al-Quran itu bukan merupakan syair. Selanjutnya Umar bin Khattab berasumsi bahwasannya Al-Quran itu merupakan perkataan dari dukun, yang dimana selanjutnya Rasulullah membacakan surat Al-Haqqah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala biqaulin kahin qalilan ma tazakkarun, yang berarti dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Kalau begitu berarti bukanlah itu merupakan sebuah perkataan dukun, tetapi Umar bin Khattab berkata telah terpetik Islam di dalam hatiku. Akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah oleh Umar bin Khattab, fanatik buta, maka beliau tetaplah memusuhi Islam pada saat itu. Kemudian pada suatu hari beliau keluar dengan menghunus pedangnya, bermaksud membunuh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mau kemana?" Umar bin Khattab pun menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad SAW." Lelaki tadi berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar menjawab, "Tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tapi lelaki tadi tetap berkata, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkan, wahai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini, yaitu adik dari Umar bin Khattab telah masuk Islam." Maksudnya ini. Kemudian Umar bin Khattab mengubah jalur, tadinya ingin membunuh Nabi Muhammad. Dia bergegas mendatangi saudara perempuannya sedang belajar Al-Quran. Sesampainya Umar bin Khattab di depan pintu rumah, Umar bin Khattab mendengar ada suara saudara perempuannya sedang belajar Al-Quran. Saudara perempuannya sedang membacakan surat Toha kepada Habab bin Al-Arad. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Habab pun bersembunyi. Umar bin Khattab masuk rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak sedang membicarakan apa-apa," sembari menyembunyikan bahwasannya adik perempuannya telah masuk Islam dan suaminya. Umar bin Khattab tetap menimpal, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kami, nenek moyang kalian juga." Dan saudarinya pun menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar ungkapan itu, Umar bin Khattab memukulnya hingga terluka dan berdarah. Karena tetap saja saudara perempuannya itu tetap mempertahankan agama Islam yang telah dianutnya. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi merasa bersalah dan iba. Kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Umar bin Khattab akhirnya meminta kertas itu dari saudari perempuannya yang berisikan surat At-Toha. Umar bin Khattab pun berkata, "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku,
Aku ingin membacanya. Maka adik perempuannya pun berkata, kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab kecuali orang yang bersuci. Mandilah kamu terlebih dahulu. Yang dimaksud mungkin mandi junub atau mandi besar. Dan ketika Umar bin Khattab membaca surat itu, maka Umar bin Khattab pun merasa haru. Ketika Umar bin Khattab membacakan surat Toha, yang dimana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa yang tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ketika Umar bin Khattab melihat ayat ini, Umar bin Khattab langsung menangis. Artinya adalah, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Shadaqallahu azim. Dan ketika setelah Umar bin Khattab selesai membacakan surat Toha tersebut, Umar bin Khattab langsung memuji dan memuliakan isinya. Kemudian Umar bin Khattab tergetuk hatinya ingin memasuk agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab meminta untuk ditunjukkan keberadaan dari Rasulullah SAW. Ketika Habab mendengar perkataan dari Umar bin Khattab itu, dia muncul dari persembunyiannya dan berkata, aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang doakan Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW berdoa agar kedua orang ini yang merupakan Umar bin Khattab atau Abu Jahal memasuki Islam. Maka disinilah Umar bin Khattab yang terpilih dari doa Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut. Kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang, dari celah pintu rumahnya dikabarkan kepada Rasulullah. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, Umar datang. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, bukalah pintunya kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuh dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat lain, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Seketika itu pula Umar bin Khattab bersyahadat, dan orang-orang yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras, Allahu Akbar. Menurut pengakuannya, dia adalah orang ke-40 yang masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud pun berkomentar, kami senantiasa berada dalam kerjaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam. Dan setelah Umar bin Khattab memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah, ia menyadari kebodohan kehidupan lamanya. Ia menyesali ketika dengan bodohnya ia mengubur anak perempuan yang hidup-hidup. Karena itu ia menangis tatkala mengingat peristiwa tersebut. Dan Umar bin Khattab pun menertawakan kebodohannya. Bagaimana bisa saya dulu membuat Tuhan yang ia sembah lalu memakannya? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Agung. Dengan syariatnya dibawa melalui tangan Nabi Muhammad SAW, telah mengeluarkan umat manusia dari kebodohan dan keprimitifan, serta mengajarkan kita untuk menggunakan hati nurani sebagai mestinya, juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan yang dapat saya ambil menurut perspektif dari saya adalah kita sebagai manusia harus sadar bahwasannya kita harus berpikir maju ke depan. Agama Islam adalah agama yang sebenarnya. Bahwasannya isi Al-Quran itu merupakan isi yang mulia sekali, yang dimana terdapat makna-makna positif yang dapat diambil untuk kehidupan manusia untuk kedepannya dan untuk keselamatan dunia akhirat juga. Oke, sekiranya sekian apa yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah pada kalian semua di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa kalian harus stay at home, jangan kemana-mana karena masih ada corona. Lebih baik kalian mengisi hal-hal di rumah
dengan yang positif seperti perbanyak ibadah dan lain-lain. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.